Shalom adik-adik. Shalom. Halo. Nah, biasanya kan Kak Step sama Kak Dede cuma berdua aja nih pujiannya. Tapi kali ini kita ada kedatangan kakak baru. Namanya, boleh kakak perkenalkan dulu siapa namanya? Nama saya, nama kakak Angel. Oh, ini namanya Kak Angel. Yang ini namanya Kak Wenda. Oh, namanya Kak Wenda. Oke. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, halo Kak Angel, Kak Wenda. Boleh disapa kakak-kakaknya. Nah. Kita mau memulai ibadah kita mau mengucap syukur sama Tuhan kalau kita udah boleh nih ketemu di minggu terakhir di bulan Januari. Cepet banget ya, nggak terasa. Nah, kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau beribadah saat kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya yang pimpin di setiap ibadah sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau yang berkata di dalamnya. Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak kami Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini, agar apa yang disampaikan nanti boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka dan menjadikan itu dalam setiap perilaku mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Kak mau tanya siapa yang hari ini lagi bahagia? Saya Kak, bahagia. Kenapa Kak? Karena hari ini langitnya cerah. Langitnya cerah, kita bisa berkumpul walaupun tidak berkerumun. Nah, kayak lagu yang aku mau nyanyi nih Kak Dede. Hari ini hari yang bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Ya, hari ini merasa bahagia. Siap. Siap ya? Hari ini kurasa
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam saksi, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kalau tadi kita udah bahagia, kenapa sih kita kan harus bahagia Kak Dede? Betul, karena kita ada ini, Tuhan itu baik. Selain itu Kak Dede, kalau obatnya kita bahagia itu yaitu obatnya kita itu dalam kehidupan itu harus bahagia. Iya ya, lagi sakit Hati yang gembira, hati yang senang, hati yang sukacita itu adalah obat dari segala obat Kak Dede. bagus, mantap. Jadi kita tetap gembira ya, walaupun Ya, ada yang sakit. walaupun sekarang Kak Dede yang aku dengar katanya kan sekolah itu di online lagi Kak Dede. Bagus dong. Tapi kan kita nggak boleh tetap sedih, nggak boleh terbawa Harus arus. adik-adik juga harus gembira ya. Ya, Kan enak online di rumah daripada berkerumun di sekolah, ya kan? betul. Jadi kita sekarang nyanyi lagu apa Kak Stefani? Hati yang gembira. Hati yang adalah gembira obat. adalah obat. Siap ya? Siap ya? Nyanyi dengan semangat dan gembira, kasih senyum kepada Bapak Mama di rumah. Siap ya? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya apa diberikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi kita harus berusaha gembira ya. Betul Kak Dede. Soalnya kan pandemi ini juga udah melelahkan kita kan. Betul. Tapi kita tetap harus gembira. Betul. Karena kalau kita kecewa, sakit itu akan Bikin keadaan bikin lebih keadaan baik. nggak akan lebih baik. Betul. Jadi kita harus gembira ya adik-adik. Mantap. Nah, sekarang kakak mau buka ruang kesaksian. Nah, selama ini kan selalu kan kelas apa Kak Dede? Kita Buat sama kecil. kecil. Mas Stefani sama Kak Dede mau dong sekali aja dari kelas tunas ya sama sedang. Yang mau kasih ujian atau kesaksian boleh. Masa sih setiap harinya kalian gak mengalami kebaikan Tuhan? Ya kan Kak Dede ya? Kita kecil. Siapa tuh? Siapa yang mau berikan kesaksian buat Tuhan Yesus? Kak, katanya Babe, Kak. Oh, Siapa? Gabe. Gabe, ya boleh sayang. Silakan. Halo, Kak. Ya Yesus.
biar Tuhan diri. Gabe mau kesaksian apa? Kak. Apa? Shalom Gabi. Salam. Ya Tuhan, di hidupku pimpinlah aku. Ya Yesus, di hatiku tenangkan jiwaku. Tak pernah ku merasa takut, tak pernah ku bersedih. Sebab tangan Tuhan terlebih besar, sanggup menolongku. Oke. Mantap. Ada lagi nggak? Terima kasih ya Gabe. Tetap semangat. Ya. Tetap ya. Kita berdua Kak, mau dong. Boleh. Siapa? Siapa? Sama Gabriel. Oke, silakan. Ku mau cinta Yesus. Oh, mantap, mantap. Silakan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, mantap. Terima kasih, Christine dan Gabriel. Keren. Ada lagi nggak? Satu lagi kali ya Kak Devi ya. Lagi kalau ada ya. Satu lagi. Ada? Oh, kayaknya sudah. Nah, berarti Kak step tutup ya untuk kesaksian minggu ini. Oke. Mungkin minggu depan yang mau kesaksian boleh di sharing lagi sama teman-temannya. Nah, untuk yang mau memberikan persembahan bisa transfer ke nomor rekening yang sudah biasanya di-share sama kakak-kakak juga di grup. Nanti boleh minta kasih lihat mama atau papa. Tuhan Yesus memberkati. Untuk setiap persembahan adik-adik yang sudah masuk, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya, kita mau naikkan satu puji. Semua baik. Dan semua telah dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau serahkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, rencana indah telah kau sediakan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Aku mau minta kabar dong. Mari sama-sama kita doa. Kasih Tuhan Yesus berkati hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami masing-masing dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati Kakak yang akan membawakan firman-Mu agar dia berkata-kata sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh masuk ke Roomnya masing-masing masing-masing ya. sesuai dengan kelas ya. Shalom semuanya. Shalom. Salam Kak. Salam Kak. Oke, sebelumnya kakak minta maaf nih kakak ke sekolah minggu. Kita ada kendala teknis di Zoom account kita. Jadi untuk minggu ini kelasnya digabung. Nyambun. Nanti yang bawain firmannya Kak Stevi ya. Oke Kak. Udah. Cara ngajar kakak-kakaknya. Enggak ada Baik Kak. Kenapa? Jadi Kami. Kak, jadi mau digabung atau dibuatkan link saja, Kak? Kalau dibuat link nanti jadi lama, digabung aja kayaknya Kak. Oh, oke. Gabung ya adik-adik ya. Kak. terima kasih Om. Nanti voice-nya aku kasih ke Kak Flori ya. Oke, thank you Kak. Kenapa ada? Wow, ada Pak Pendeta. Oke, kalau gitu Kak Kesha mulai. Jangan dulu. Shalom semuanya. Salam. Salam Kak. Oke, kalau gitu suara Kak Kesha kedengaran ya adik-adik? Kedengaran. Oke. Mau share screen dulu nih. Nah. Oke, Kak Kesha mau tanya siapa yang minggu lalu datang sekolah minggu? Angkat tangan. Saya Kak. Wih, Kak. semua ya. Kak. Siapa yang ingat minggu lalu yang ngajar siapa? Ayo, minggu lalu yang ngajar siapa? Kak Catherine ya Kak Catherine Kak. Kak Catherine Kak. Kak Catherine. Good. Ya, kelas yang pertama. Kak Catherine.
Keren. Oh ya, oke. Berarti pada ingat ya. Oke, kalau gitu adik-adik. 3 pertanyaan. Oke, kalau gitu Kak Kesha nanti akan memberikan 3 pertanyaannya di akhir adik-adik. Jadi pastikan adik-adik dengarkan baik-baik firman hari ini supaya nanti bisa jawab pertanyaannya. Oke? Oke. Oke, sip kalau gitu. Oke, kalau gitu sekarang Kak Kesha mau jelaskan bawakan firman Tuhan tentang identitasku. Ayo semuanya bilang identitasku. Identitasku. Coba Kak Kesha tanya, siapa yang bisa jelaskan identitas itu apa ya? Itu makanan apa ya Kak? Mungkin ada yang baru pertama kali ini dengar tentang identitas tuh apa ya Kak? Atau yang sudah kelas sedang besar tunas, ada yang tahu nggak identitas tuh apa ya? Data diri, Kak. Data diri. Data diri, oke. Terus apa lagi? Berarti data diri kita ya. Aku salah masuk. Apalagi? Nggak salah masuk, saya memang kelasnya digabung. Ya, jadi udah benar ada di sini. Oke, data diri, apalagi? Ada yang tahu nggak identitas apalagi? Jati diri. Jati diri, oke, betul. Apalagi? Arti diri. Apa, Luis? Ada. Jati diri betul ya. Jadi identitas itu adalah cara kita melihat diri kita sendiri adik-adik. Jadi kita itu siapa sih? Nah, itu adalah identitas kita. Coba kalau Kak Kesha tanya nih kepada adik-adik semua. Kak Kesha tanya, siapakah kamu? Ya, siapakah aku? Nah, kira-kira kalau ada orang yang tanya sama adik-adik, kamu tuh siapa sih? Nah, kira-kira adik-adik akan jawab apa? Aku Luis. Aku Luis, ya betul. Apalagi? Kira-kira Aku anak siapa? aku anak siapa? Ya, terus? Maksudnya ngomong saya anaknya siapa? Oh ya, jadi misalnya ditanya, kamu tuh siapa sih? Jawabannya? Aku anaknya presiden misalnya. Anak presiden. Terus siapa lagi? Apalagi jawabannya kira-kira? Kalau ada yang nanya, kamu tuh Tuhan. apa? Aku anak Tuhan. Anak Tuhan. Wih, keren. Apalagi? Nah, biasanya adik-adik kalau ada yang nanya, kamu tuh siapa sih? Nah, biasanya jawabannya ini nih adik-adik. Kita suka bilang gini, aku tuh manusia. Iya. Siapa yang suka jawab begitu? Ya, kamu tuh siapa? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ya. Siapakah aku? Aku tuh manusia. Atau ada juga tadi Alien. seperti Anak Luis. mama dan papa. Ya, betul. Seperti tadi Luis bilang ya, aku anaknya siapa? Atau aku anaknya mama dan papa gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, siapakah kamu? Aku anaknya Ibu Santi. Contohnya gitu ya. Karena aku anaknya mama dan papa. Atau misalnya ada lagi yang tanya, siapakah kamu? Kadang-kadang kita jawab, aku warga negara Indonesia. Ya. Atau ada juga yang jawab, kalau misalnya tanya, Dia anak Tuhan. Iya, anak Tuhan, boleh ya. Misalnya ada yang tanya, kamu siapa sih? Aku anak Tuhan. Ya, boleh. Atau kadang-kadang ada yang nanya juga, emang kamu orangnya kayak gimana sih? Nah, kalau ada yang bilang gitu, yang tanya gitu adik-adik jawabnya apa? Kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Aku tuh orangnya seru. Aku tuh orangnya seru. Oke, bagus. Apalagi? Aku tuh Pendiam. Aku orangnya tuh pendiam. Oke, ada yang Aku bilang orang yang pendiam. pendiam. Pemarah. Apa? Pemarah. Oke, Gak bisa apalagi? diem. Gak bisa diem. Ya, bukan pendiam ya, tapi gak bisa diem. Gak bisa Kebanyakan apa? dikontrol. Kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong. Itu artinya burung beo. Ya. Oh, aku orang yang baik hati, itu kata Tia. Nah, betul ya, kadang-kadang kita pas ditanya, kamu tuh siapa sih? Kadang-kadang ada yang bilang, aku tuh orang biasa. Waduh, Iya, ya. aku juga orang Aku biasa. orang biasa, Kak. Aku mah bukan siapa-siapa, gitu ya. Atau ada yang bilang,
Kak, aku tuh orangnya agak males sih gitu ya. Pemalas sih dikit sih. Atau tadi, Kak, aku tuh orangnya pemarah, suka marah gitu ya. Nah, mungkin ada adik-adik yang pernah berpikir seperti itu. Pas ada yang nanya, kamu tuh siapa sih? Nah, terus jawabannya kayak gini. Pernah adik-adik? Pernah ya, mungkin beberapa ya. Oke ya, jadi betul kalau ngomong nanti di mic aja ya, jangan di kolom chat ya. Jadi Kak Kesha bisa dengar suara adik-adik. Oke, nah jadi adik-adik identitas itu kan adalah diri kita. Kita itu orang yang seperti apa sih? Kita itu siapa sih? Itu adalah identitas kita. Dan kadang-kadang bisa macam-macam nih adik-adik kayak tadi ditanya kamu tuh siapa atau kamu orangnya kayak gimana, itu jawabannya bisa macam-macam. Nah, dan adik-adik tahu nggak identitas kita itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada beberapa hal yang bisa membentuk identitas kita. Yang pertama, coba biasanya nih identitas kita itu dibentuk kata siapa? Nah, pertama kata orang tua. Coba semuanya di mic-nya dinyalain, bilang orang tua. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Orang sekali. Sekarang tua. coba semuanya ketik di kolom chat, ketik Orang tua. orang tua. Ayo, coba ketik di kolom chat orang tua. Teman. Yes, ketik di kolom chat orang tua. Yes, bagus sekali. Thank you adik-adik. Nah, jadi yang pertama, kadang-kadang identitas kita itu atau kita itu orangnya kayak gimana, itu sangat dipengaruhi apa kata orang tua kita. Misalnya nih, orang tua kita bilang, ayo bangun dong, jam segini belum bangun, males banget sih. Waduh, ya, orang tua kita suka ngomong, males banget sih. Terus akhirnya kita jadi berpikir, oh iya ya, aku kan orangnya pemalas. Nah, ya kadang-kadang apa yang orang tua kita bilang terhadap kita, itu akhirnya kita yakini, oh iya ya kita emang kayak gitu. Atau misalnya orang tua kita bilang, wah anak mama pinter ya. Terus akhirnya kita jadi berpikir, oh iya ya aku kan anak pinter. Nah, ada yang pernah mamanya bilang atau papanya bilang, aduh anak mama atau anak papa pinter ya. Ada yang pernah bilang kayak gitu adik-adik? Nah, atau ada juga yang pernah dibilang, dasar anak nakal banget sih. Pernah. Ada yang enggak ya. Nah, kadang-kadang nih kalau orang tua kita bilang bandel banget sih. Nah, hati-hati adik-adik. Nah, itu bisa jadi membentuk identitas kita. Akhirnya kita jadi berpikir, iya ya aku kan anak bandel gitu. Ya, ini salah ya adik-adik ya. Yang pertama, walaupun orang tua kita yang bilang, orang terdekat kita loh orang tua kita itu, tapi sebenarnya bukan itu. Itu salah kalau identitas kita itu adalah apa kata orang tua kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang nih yang mempengaruhi identitas kita adalah siapa nih? Bukan orang tua, tapi guru. Nah, coba pernah nggak di sekolah adik-adik ada guru adik-adik bilang gini, kamu tuh cerewet banget sih di kelas. Waduh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Ada. Tapi bukan aku. Tapi bukan aku. Oh, bukan, ya. Atau kadang-kadang Ada. Oke. Tetap Oke, coba. temanku. Atau kadang-kadang gurunya bilang gini adik-adik. Misalnya nih kita lagi disuruh kerjain soal di depan gitu kan. Ayo, coba maju ke depan kerjain soal. Terus kita nggak bisa ngerjain, terus guru kita bilang, bodoh banget sih. Nah, ada yang gurunya Enggak. oh, enggak ya, bagus ya. Karena ada guru-guru yang pernah ngomong seperti itu yang kakak tahu ya adik-adik ya. Nah, oke, orangnya pemarah kayak gurunya ya, betul. Atau sebaliknya kadang-kadang guru kita suka bilang, ibu seneng deh sama kamu orangnya rajin. Nah, ada yang suka pernah dibilang gitu sama gurunya? Pernah. Nah, ya, betul. Ya, jadi nah, kadang-kadang gurunya bilang, ibu seneng deh kamu orangnya rajin. Gitu. Akhirnya kita jadi berpikir, oh iya ya, berarti aku orangnya rajin ya, gitu ya. Ini yang kedua adik-adik.
kadang-kadang identitas kita itu dibentuk dari apa kata guru kita. Benar atau salah adik-adik? Yang seharusnya adalah salah. Tadi yang pertama orang tua. Identitas kita dibentuk oleh orang tua itu salah. Kedua, guru. Betul nggak Kak kalau dibentuk sama guru? Itu juga salah adik-adik. Seharusnya bukan kata orang tua. Tuhan. Ya, nanti Kak Kisah akan kasih tahu ya. Tuhan. Yang ketiga, identitas kita itu kadang-kadang dibentuk sama apa kata teman. Itu Nah, baru aja tadi aku bilang teman. iya. Sebelum Ada nggak adik-adik pernah nggak temennya bilang gini, ih kalau nggak ada lu tuh nggak rame gitu ya, nggak ada kamu tuh enggak. nggak rame. Enak kalau ada kamu tuh jadi seru, jadi rame. Pernah nggak adik-adik ada temennya bilang gitu? Enggak. Nah ya, nah Enggak. oke, mungkin ada yang pernah, ada yang enggak. Kalau pernah, ya kalau pernah berarti identitas kita kadang-kadang mungkin teman kita bilang kita tuh seru, kita tuh rame, ya. Nah itu kadang-kadang kita percayai, akhirnya kita berpikir, oh iya ya aku tuh orangnya seru, aku tuh orangnya rame. Tapi begitu juga sebaliknya adik-adik. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang ngomongnya tuh nggak enak sama kita, ngomongnya kayak gini adik-adik malah. Ya kadang-kadang teman kita tuh ngomongnya gini adik-adik, apa namanya, kamu tuh ngeselin banget sih gitu, kamu tuh sombong banget sih. Nah adik-adik, No. jadi ya jadi kadang-kadang kita tuh teman kita bilang kamu tuh sombong banget sih. Nah kalau kita tidak hati-hati adik-adik, bisa jadi kita berpikir, kata temen aku sombong. Iya kali ya, aku orangnya sombong kali ya. Nah, akhirnya kita jadi berpikir seperti itu adik-adik. Ya, ini kata teman. Dan yang terakhir, ini yang paling kekinian. Nih, paling kekinian. Coba adik-adik dengerin Kak Kesha ya. Yang paling kekinian adalah apa kata sosial media. Nah, coba di sini siapa yang punya sosial media? Nah, coba sosial medianya apa? Coba tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Sosial media yang ada. Google. Tulis di chat. Kak Kisha pengen tahu nih. Google. Siapa yang punya sosial media? Google. Ada TikTok. Google. WhatsApp. WhatsApp. YouTube. Instagram. Nah, betul ya. Facebook. Ya, betul. Waduh, banyak nih yang punya sosial media ya. Twitter. Ya, betul. Oh iya tuh. TikTok. Macam-macam ya. Nah, coba adik-adik. Sekarang Kak Kesha tanya. Siapa di sini yang pernah upload foto ke Twitter, Facebook, atau Instagram? Siapa yang pernah? Aku. Oh ya. TikTok, Kak. Ya, TikTok. Siapa yang pernah upload ke TikTok? Pernah ya? Oke, sekarang coba Kak Kisha tanya. Kadang-kadang pas kita upload nih adik-adik ke TikTok, ke YouTube atau Instagram atau Facebook kita, terus tiba-tiba ada yang komentar. Ih, bajunya bagus banget sih, kamu tuh keren ya. Nah, Belum ada. kadang-kadang itu yang membuat kita berpikir tentang identitas kita adik-adik. Kita jadi mikir gini, wah aku dibilang keren, berarti bener ya aku keren gitu. Atau sebaliknya adik-adik, kadang-kadang ada yang komentarnya nggak enak. Misalnya bilang, sok kecakepan kamu. Misalnya contoh. Akhirnya kita jadi mikir, ih aku tuh orangnya sok kecakepan ya. Atau ada yang bilang misalnya kayak, ih fotonya jelek banget. Misalnya. Terus kita jadi mikir, iya ya apa aku emang jelek ya. Nah, ya kadang-kadang apa kata orang, apa kata sosial media adik-adik, kadang-kadang itu juga kita yakini sebagai identitas kita. Padahal itu salah atau benar adik-adik? Salah. Jawabannya udah pasti salah adik-adik ya. Padahal di mata Tuhan kita semua cakep dan cantik, Kak. Betul ya. Karena di mata Tuhan kita semua tuh cakep dan cantik. Iya betul.
Betul. Di mata Jadi Tuhan kan kita semuanya identitas sama. kita itu bukan ditentukan apa kata orang tua, bukan ditentukan apa kata guru, apa kata teman, apa kata sosial media, bukan adik-adik. Tapi identitas kita itu, nih penting nih adik-adik semuanya lihat ke slide. Ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ya, coba semuanya bilang, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Ya, Apa kata manusia? betul. Yes, bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Tadi Ya, tadi betul. aku udah bilang Tuhan. Yes, betul. Nah, kenapa identitas kita itu ditentukan apa kata Tuhan? Karena Karena Tuhan yang ya, menciptakanku. ya, betul. Karena Tuhan yang menciptakan aku. Coba semuanya bilang, Tuhan yang menciptakan aku. Tuhan yang Karena menciptakan Tuhan menciptakan aku. Ya, betul ya. Jadi Tuhan itu yang menciptakan aku, Tuhan yang menciptakan kita. Makanya identitas kita itu harusnya ditentukan apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Ya. Nah, nih adik-adik, coba lihat di slide. Sebelum menciptakan aku, Tuhan itu tahu persis ingin menciptakan aku yang seperti apa. Nah, contohnya, coba Kak Kesha mau tanya. Ini gambar apa nih? Siapa dari adik-adik yang pernah bikin pesawat-pesawatan dari kertas? Gimana ya? Ya, gimana caranya? Caranya gimana? Dilipat tasnya. Biar bisa dilipat doang. Dilipat dua ya, ada yang dilipat dua, terus dibikin ya segitiganya ya. Nah, adik-adik pas kita ambil kertas nih, kan kita bikin pesawat-pesawatan dari kertas ya. Pas kita ambil kertas nih adik-adik, pas kita lagi lipat-lipat, yang tahu kita mau bikin apa itu siapa? Tuhan. Yang tahu itu ya Tuhan tahu dan kita, ya kan, karena kita mau bikin pesawat, kita tahu nih mau bikin pesawat yang kayak gimana, karena kita yang menciptakan. Apa yang mau kita bikin? Yes, betul sekali Johan. Kita tahu apa yang mau kita bikin karena kita yang menciptakan, kita yang mau bikin. Nah, sama adik-adik seperti Tuhan. Kita itu kan yang menciptakan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu tahu mau membikin kita tuh yang kayak gimana. Tuhan tuh mau buat Johan mukanya seperti apa, Tuhan tahu. Tuhan mau buat Gabe orangnya kayak gimana ya, Tuhan tahu. Tuhan mau menciptakan Louis, hidungnya kayak apa ya? Tuhan tahu adik-adik. Tuhan tahu persis ketika menciptakan kita, itu mau menciptakan kita yang seperti apa adik-adik. Nah, jadi identitas kita itu ditentukan apa kata Tuhan. Karena Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan yang tahu kita itu seperti apa, kita itu bagaimana. Oke, nah hari ini Kak Kesha akan ajarkan adik-adik ada tiga hal, tiga identitas yang Tuhan bilang kepada kita. Kita itu seperti apa sih? Nah, ada berapa adik-adik yang Kak Kesha ajarkan? Tiga. Ada 3. Coba tulis di kolom chat. Ada 3, Kak. Nah, ya ada berapa? Ya di disable Kak. Ya, tulis di chat. Tulis di chat. Ada? Kak, di disable. Oh, di disable. Oh, ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, coba semua tangannya begini. 3. Ya, mana tangannya? Angel, David. Nah, 3 ya. Anet. Oke, sip. Ada 3 hal. Kita itu emang kayak gimana sih Kak kata Tuhan? Nah, yang pertama, adik-adik perhatikan baik-baik. Kata Tuhan. Nah, apa kata Tuhan tentang itu? Yang pertama, Tuhan bilang kalau kita itu segambar dan serupa dengannya. Ayo coba semuanya bilang segambar dan serupa. Gambar dan serupa dengannya. Nah, betul sekali. Kita baca bareng-bareng. Ini ayatnya ada di Kejadian 1 ayat 27. Coba. Adik-adik semuanya bawa Alkitab? Bawa. Coba yang bawa Alkitab dibuka. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian yang pertama ayat 27. Dan itu perjanjian baru apa lama?
Lama. Ya, perjanjian lama ya. Coba dibuka di Alkitab, Kejadian 1 ayat 27. Gak punya. Ya, yang nggak punya nggak apa-apa, bisa lihat di slide. Yang punya berarti bisa Udah. dibuka Alkitabnya. Sudah? Amin. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. 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 Oke, sudah dapat ya. Sekarang kalau sudah dapat, lihat Alkitabnya, baca baik-baik. Kak Kesha yang akan bacakan, adik-adik lihat Alkitabnya, oke? Ini ada ayat di Kejadian 1 ayat 27. Ya, bunyinya seperti ini adik-adik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi adik-adik, di sini di firman Tuhan dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Nah, segambar dan serupa dengan Allah tuh artinya apa sih adik-adik? Segambar dan serupa tuh artinya apa? Segambar dan serupa itu artinya mirip. dengan diri Tuhan. Yes, artinya mirip. Ayo coba semuanya bilang mirip. Nah, ya, mirip gitu ya adik-adik ya, segambar dan serupa. Jadi, sebenarnya identitas kita yang pertama, kita itu segambar dan serupa seperti Tuhan. Artinya, kita itu mirip sama Tuhan. Tuhan kita itu apa? Tuhan kita itu maha baik. Oh, berarti kita, karena kita mirip sama Tuhan, berarti kita itu baik. Tuhan kita itu hebat. Oh, berarti karena aku ini mirip sama Tuhan, berarti aku tuh juga hebat. Tuhan kita itu sabar. Nah, berarti karena aku mirip sama Tuhan, berarti aku itu sabar. Apalagi Tuhan kita itu apa? Coba. Baik hati. Apa? Baik hati. Baik hati. Ya, Tuhan kita itu baik hati. Berarti kita baik hati. Gitu. Apalagi Tuhan kita itu apa? Tuhan kita itu apa? Apa adik-adik? Dahsyat. Ya, dahsyat. Tuhan kita itu dahsyat. Nah, berarti kita sebenarnya juga dahsyat adik-adik. Kita juga hebat berarti. Nah, ya macam-macam. Selalu berdoa. Ya, betul. Tuhan kita itu selalu berdoa. Betul ya? Apalagi Tuhan Yesus tuh rajin banget berdoa. Setiap hari selalu berdoa Tuhan Yesus itu. Berarti kita anak-anaknya juga harus rajin berdoa. Betul. Ya, jadi ini identitas kita yang pertama adik-adik. Kita itu segambar dan serupa seperti Tuhan. Kita itu mirip sama Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, berarti aku juga baik. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, dasar kamu nakal. Enggak, tunggu dulu. Aku nggak nakal. Emangnya Tuhan nakal? Enggak kan? Nah, Tuhan tuh nggak nakal. Tuhan itu baik. Berarti aku juga baik. Gitu. Atau kalau ada yang bilang, dasar kamu males. Anak malas. Tunggu dulu. Tuhan aku nggak males. Tuhan nggak males. Iya, Tuhan nggak males. Tuhan tuh rajin loh. Berarti aku adalah anak rajin. Aku nggak males. Gitu adik-adik ya. Jadi itu yang pertama. Kita itu mirip. Kita itu segambar dan serupa seperti Tuhan. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adik-adik, identitas kita itu kata Tuhan apa sih? Hei, tahu nggak? Kata Tuhan, kamu itu berharga dan mulia. Ayo coba semuanya bilang, berharga dan mulia. Iya. Nah, sekarang coba kita lagi Alkitabnya di Yesaya 43 ayat 4. Ayo, yang udah punya Alkitab, di bawah Alkitabnya dibuka di Yesaya 43 ayat 4. Yang udah dapat katakan yes. Yes. Udah? Yesaya 43 ayat 4. Sudah.
Dah. Kalau udah, berarti Kak Gesya bacakan buat adik-adik. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Ya. Yesaya 43 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, amin adik-adik. Jadi adik-adik, identitas kita yang kedua, adik-adik tahu nggak? Kamu itu berharga. Kamu itu mulia. Kata Tuhan seperti itu. Ada lagunya ya. Itu lagunya apa ya adik-adik? Oh, lagunya ini. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan gak hebatku. Ya kan? Terus refnya gimana? Aku istimewa. Kata siapa? Kata Ya, betul ya. Berharga. Alkitab mengatakan Mewah. kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa adik-adik? Tapi darah Yesus. Iya, ye. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, betul ya. Jadi yang kedua, kita itu berharga dan mulia. Dan ini ada di Alkitab ditulis. Engkau berharga di mataku dan mulia, kata Tuhan. Bahkan kalau adik-adik lihat, nah coba lihat gambar. Ini gambar apa ya adik-adik? Gambar apa? Berlian. Yes. Oh, permata. Berlian atau permata? Diamond. Ya, bahasa pondok gedenya tuh diamond adik-adik ya. Nah, ya. Jadi ini permata atau berlian. Adik-adik tahu nggak? Nih Kak Kesya kasih tahu ya. Berlian atau permata ini adalah jenis batu yang paling mahal. Ya, mahal banget adik-adik. Bahkan lebih mahal dari emas adik-adik. Berlian atau permata itu lebih mahal lagi. Ini batu yang sangat mahal. Tapi adik, iya, berlian atau permata itu mahal banget adik-adik harganya. Kalau kita beli, misalnya kita beli cincin nih, ada berliannya atau permatanya. Wah, itu tuh berharga banget. Ya, karena berlian atau permata ini mahal banget adik-adik harganya. Nah, adik-adik tahu nggak? Di mata Tuhan, kita itu seperti ini. Seperti berlian atau permata ini adik-adik. Di mata Tuhan kita itu berharga banget. Kalau kita punya batu ini nih adik-adik, kalau kita punya batu berlian, karena ini batunya mahal, pasti kita jaga baik-baik. Betul nggak adik-adik? Ya. Betul. Pasti kita nggak mau, aduh jangan sampai hilang. Atau aduh jangan sampai rusak. Kebaret sedikit gitu ya. Waduh, pasti kita jaga banget tuh adik-adik supaya jangan sampai rusak. 25 sen. Wah ya, sama seperti Tuhan. Karena kita itu berharga sekali. Kita itu mulia sekali di mata Tuhan. Tuhan itu sangat menjaga kita adik-adik. Kalau kita mau pergi keluar rumah, Tuhan lindungi kita. Kalau kita lagi sedih, Tuhan hiburkan kita. Kalau kita lagi, apalagi, kalau kita lagi berbahaya gitu ya adik-adik, lagi mau di jalan gitu mungkin ada yang mau nyenggol kita, waduh Tuhan jagain. Nah, jangan sampai supaya kita celaka. Karena kita itu berharga banget. Tuhan tuh jagain banget kita adik-adik. Ya, nah, jadi ini yang kedua. Adik-adik, kita itu berharga dan mulia kata Tuhan. Kita itu selalu dijaga sama Tuhan. Adik-adik nggak usah takut. Walaupun mungkin di rumah mati lampu nih. Wah, adik-adik nggak usah takut. Karena Tuhan tuh jagain kita. Jangan sampai nih, waduh mati lampu. Jangan sampai nih Moses kepentok nih. Waduh ya, sama Tuhan dijagain. Iya, karena kita itu berharga dan mulia. Tuhan tuh jagain kita banget ya. Jadi itu yang kedua, kita itu berharga dan mulia. Oke, nah itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, tadi masih ingat nggak yang pertama apa? Kita itu apa kata Tuhan?
Ya, yang Gambar. segambar dan nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, Aku berharga dan mulia. nah, yang kedua aku berharga dan mulia. Yang ketiga, yes, yang ketiga adik-adik. Nah, kata Tuhan, kita ini Anak kesayangannya. anak kesayangannya, betul. Nah, ini ada di Alkitab, coba buka. Buka Alkitabnya di Amsal 8 ayat 30. Gak ada, Kak. Ayo, coba buka Alkitabnya. Yang punya Alkitab, berarti dibuka Alkitabnya di Amsal 8 ayat 30. Udah punya, Kak. Ya, yang nggak punya berarti lihat di slide-nya Kak Kesha. Yang punya berarti dibuka. Yang sudah dapat katakan yes. Yes. Oke, Kak Kesha. Oke, udah dapat semua? Udah ya? Oke, kalau udah dapat. Belum, Kak. Oh, belum ya. Yuk, Kakak tungguin Mika. Kalau yang sudah dapat, tunggu. Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik ya. Udah, Kak. Oke, sip. Yuk, Kak Kesha bacakan ya. Amsal 8 ayat 30 katakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ya. Jadi adik-adik yang ketiga, Kak Kesha mau bilang sama adik-adik bahwa kamu itu anak kesayangannya Tuhan. Kamu tuh anak kesayangan Tuhan. Namanya anak kesayangan, waduh adik-adik, sayang banget, dicintai banget. Ya, kamu tuh anak kesayangan Tuhan. Tuhan gak peduli kamu tuh hidungnya mancung atau pesek, matanya sipit apa belok, atau rambutnya panjang atau pendek. Tuhan tuh gak peduli. Siapapun kita, seperti apapun muka kita, Tuhan itu tetap sayang sama kita. Karena Tuhan bilang, kamu itu anak kesayanganku. Kamu tuh anak kesayanganku. Jadi mau kita pendek, tinggi, mau kita gendut, terus, waduh adik-adik, mau kayak gimana pun, kata Tuhan, kamu tetap anak kesayangan. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap cinta sama kita. Karena kita itu anak kesayangan Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kalaupun mungkin adik-adik mengalami hal-hal Mami nikah sama gotang, udah anak gotang. iya, jadi misalnya nih adik-adik, di sekolah ada yang jahat sama adik-adik, temen adik-adik ada yang nakalin adik-adik, ada yang gak suka sama adik-adik, atau di rumah misalnya adik-adik diomelin terus sama mama, sama papa, kayaknya kok rasanya gak ada sih yang sayang sama aku, kok rasanya gak ada sih yang menerima aku, yang cinta sama aku. Nah, Kak Kesha hari ini mau bilang bahwa ada satu pribadi yang selalu sayang sama kita. Ada satu pribadi yang selalu menerima kita. Siapa pribadi? Tuhan. Betul sekali. Itu, yaitu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu sayang. Mau kita kayak gimana pun adik-adik, mau kita senakal apapun ya adik-adik, misalnya ada orang bilang kita nakal, Tuhan tetap sayang. Ya, jadi kita itu bahkan bukan cuma disayang, tapi jadi kesayangan. Kesayangan itu apa adik-adik? Yang paling disayang. Nah, kalau kita punya barang kesayangan, berarti barang itu kan yang paling kita sayang ya. Nah, itu bilang, kamu itu kesayanganku. Kamu itu paling aku sayang. Nah, jadi adik-adik ingat, walaupun orang-orang di sekitar kita kok rasanya nggak sayang sama kita, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan sayang kok sama aku. Yang penting kata Tuhan, aku anak kesayangannya kok. Dan itu lebih dari cukup adik-adik. Disayang sama Tuhan itu lebih dari cukup. Ya, kita dijaga, dicukupkan, kita nggak pernah kekurangan. Ya iyalah, namanya juga kesayangan, ya pasti dijaga. Pasti apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Karena kita anak kesayangan. Oke,
Nah, jadi ada 3 hal ini tadi identitas kita. Ya, tadi ingat bahwa identitas kita itu bukan ditentukan apa kata manusia, tapi ditentukan apa kata Tuhan. Tuh. Dan Tuhan bilang ada 3. Tuhan bilang yang pertama kita itu apa adik-adik? Segambar dan serupa dengan Kristus. Yang pertama kita itu segambar dan serupa dengan Kristus. Yang kedua? Berharga dan mulia. Berharga dan mulia. Yes, kita itu berharga dan mulia. Dan yang ketiga kita itu? Kesayangannya. Kita adalah anak kesayangannya. Oke, jadi ini adalah 3 identitas adik-adik. Adik-adik itu segambar dan serupa seperti Kristus. Mirip banget sama Tuhan. Yang kedua, adik-adik itu berharga dan mulia. Seperti berlian. Dijaga banget, berharga banget di mata Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik itu anak kesayangannya Tuhan. Jadi, dimanapun adik-adik ada, apapun yang adik-adik alami, Tuhan itu sayang banget sama adik-adik. Oke? Jadi itu adalah 3 identitas kita yang Tuhan bilang kepada diri kita, adik-adik. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kita. Yeay. Oke adik-adik, itu adalah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya Kak Kesha ambil dari Amsal 8 ayat 30 ya, biar adik-adik selalu ingat ya. Jadi ini adalah ayat hafalan Amsal 8 ayat 30 supaya adik-adik selalu ingat kalau adik-adik itu adalah anak kesayangannya Tuhan. Oke? Yo, coba kita baca bareng-bareng ya adik-adik Amsal 8 ayat 30. 1, 2, 3. Aku adalah sertanya sebagai anak kesayangan dan ceria masa bermain-main di hadapannya. Biasa bermain di hadapannya. Amin ya. Jadi ini ayat hafalannya, jangan lupa nanti bisa dibuat videonya terus dikirim ke kakak koordinator sekolah minggunya. Oke adik-adik? Oke. Kalau gitu berarti Ada pertanyaan kan? 3 pertanyaan. Ayo. Pertanyaannya dipisah ya Kak, buat kelas balita sampai kecil dipisah. Nanti aku Oh, kasih. oke. Cara jawabnya raise hand atau Kecil dulu. gimana Kak? Raise hand Ya. boleh Kak, raise hand boleh. Oh, oke. Semuanya adik-adik bisa raise hand? Coba. Bisa kok. Coba. Siapa bisa. bisa raise hand? Oke, nih udah banyak yang bisa raise hand. Ada di reaction ya adik-adik. Ada tulisannya reactions, terus tangan begini nih. Nah, ini namanya lagi raise hand. Coba. Oke. Semuanya bisa? Oh iya, udah bisa ya. Oke, kalau gitu pertanyaan yang pertama buat adik-adik kelas sedang, besar, dan tunas remaja ya. Jadi untuk yang batita, balita, dan kelas kecil berarti jangan angkat tangan dulu ya, karena ini pertanyaannya buat kelas sedang, besar, dan tunas. Oke. Ya, yang pertama buat kelas sedang, besar, dan tunas. Pertanyaan yang pertama. Tadi Kak Kesha menyebutkan tentang identitas. Siapa yang bisa menjelaskan identitas itu apa sih? Yo. Identitas itu data diri Sebentar. Kak Kesha tunjuk dulu. Kalau udah ditunjuk baru jawab. Oke, Kak Kesha tunjuk dulu. Ada Ezekiela. Ayo, Ezekiela. Identitas itu data diri. Identitas kita itu apa, Ezekiela? Data diri. Data diri, oke? Ya, betul. Data diri atau apa yang kita lihat dari diri kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Ezekiela. Dapat 1 poin dari Kak Kesha, oke? Nah, sekarang diturunin dulu tangannya. Ayo, di lower hand dulu semuanya. Oke. Sekarang itu yang pertama. Yang kedua, ini sama ya buat kelas sedang, besar, dan tunas. Identitas kita itu adalah data diri. Nah, tadi Kak Kesha menjelaskan, kadang-kadang identitas kita itu dibentuk dari orang-orang di sekitar kita. Ada 4 contohnya tadi. Dari siapa aja? Oke. Tunggu, sabar. Jangan jawab dulu. Kak Kesha tunjuk dulu. Tia. Ayo, Tia.
Dari orang tua, guru, teman, sama sosial media, Kak. Ya, betul Tia. Tepuk tangan buat Tia. Ya, jadi adik-adik jangan jawab dulu ya. Kak Keisha tunjuk dulu baru jawab. Betul, tadi kata Tia, identitas kita itu kadang-kadang dibentuk dari apa kata orang tua, kata guru, kata teman, dan kata sosial media. Di mana itu sebenarnya salah adik-adik ya. Harusnya identitas kita bukan ditentukan atau dibentuk dari. Kemudian yang ketiga adik-adik. Contohnya, misalnya nih, tadi kan ini buat kelas sedang, besar, dan tunas ya. Coba tangannya diturunin dulu, di lower hand dulu. Ayo, tangannya di lower hand dulu. Bentar lagi. Ya, oke, di lower hand dulu. Sekarang yang ketiga, Kak Keisha mau tanya. Tadi kan kita sudah belajar tentang 3 identitas kita menurut Tuhan. Setelah adik-adik belajar, oke, coba di-mute dulu. Nah, coba sekarang Kak Keisha tanya, buat kelas sedang, besar, dan tunas. Kan kita sudah belajar nih tentang identitas kita di mata Tuhan. Kalau misalnya nih, suatu hari kita lagi upload foto di sosial media, terus ada yang komen, ih nggak keren banget sih bajunya. Kira-kira kalau sebagai anak Tuhan yang udah tahu identitasnya, kira-kira berpikirnya seperti apa adik-adik? Kalau ada yang komen kayak gitu, kira-kira kita mikirnya kayak gimana? Oke, coba Shalom. Coba Shalom Queen. Kita berpikir itu kayak kita kan serupa dengan Tuhan. Kita tuh berharga dan mulia. Berarti kita sama di mata Tuhan. Kita tuh cantik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, betul. Yang ketiga. Jadi kalau kita upload di sosial media, ada yang komen, ih gak keren banget sih. Ih, kok bajunya kayak gitu sih? Udah biarin aja ya. Kan kata Tuhan aku keren. Kata Tuhan aku cantik. Aku ganteng. Biarin aja ya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu adik-adik. Oke, berarti tadi ya dapat 3 poin. 1, tadi siapa tuh yang dapat poin? Tadi ada Shalom Queen, ada Tia, ya, sama Ezekiela, ya betul. Oke, sekarang untuk adik-adik kelas Batita, Balita, dan kecil, ayo, siap-siap. Tangannya diturunin dulu, lower hand. Tangannya diturunin dulu. Nah, Audrey, raise hand-nya diturunin dulu, boleh? Dimatikan dulu. Ya, turunin dulu Audrey. Ini Kak, sorry. Shalom itu dari kelas Batita sampai kecil. Jadi nanti satu pertanyaan dari Kak Ica buat sedang sampai kelas tunas ya. Oh, iya, oke. Boleh Kak. Sip, berarti ini pertanyaannya Kak Ica ya yang kasih ya? Ya. Oke, silakan Kak Ica. Oke. Untuk kelas Batita sampai kelas kecil dulu ya, 2 pertanyaan ya. Karena tadi sudah dijawab sama temennya yang pertama. Oke, nah minggu lalu itu yang ajar firman Tuhannya Kak Gren. Nah, Kak Ica mau tanya nih, apa judul firman Tuhan minggu lalu di kelas Batita sampai kelas kecil? Ayo, angkat tangannya. Ada yang masih ingat judul firman Tuhan minggu lalu? Raise hand-nya diangkat. Orang Samaria. Raise hand-nya diangkat. Nathanael, Kak. Oh, Nathanael. Nathanael, apa jawabannya? Orang Samaria, Kak. Oke, ceritanya memang tentang orang Samaria, tapi judulnya masih kurang tepat, Nathanael ya. Kurang lengkap dikit, Nathanael. Kurang lengkap dikit. Ada ditambahin dikit. Coba Nathanael, mungkin masih mau mencoba sedikit lagi? Ingat. Bisa? Oke, nggak apa-apa. Nathanael, nanti coba di pertanyaan selanjutnya ya. Kita coba Gabe, apa jawabannya? Kebaikan hati. Nah, ini dia, kebaikan hati. Terima kasih Gabe. 1 poin untuk Gabe ya. Oke, selanjutnya ya. Masih untuk kelas Batita sampai kelas kecil. Oke, Gabe bisa dimatikan dulu rasennya. Audrey juga boleh dimatikan rasennya. Nah, oke. Nah, yang kedua,
Pertanyaannya gampang banget nih ya. Apa ayat hafalan untuk kelas Batita sampai kelas kecil minggu lalu? Ayat hafalannya diambil dari mana? Angkat tangannya. Presennya dipakai? Oh, Christine. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, terima kasih Christine ya. Oke, 1 poin untuk Christine. Nah, oke, sekarang yang terakhir ya untuk kelas sedang sampai kelas tunas ya. Kelas sedang sampai kelas tunas dipersiapkan ya, yang terakhir ya. Oke, ini gampang banget adik-adik ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke ya. Ini gampang banget. Sebutkan 3 inti dari firman Tuhan hari ini. Ayo angkat tangannya. Oke, Jeges apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang kedua? Berharga dan mulia. Oke, yang ketiga? Kita anak kesayangannya. Oke, terima kasih Jeges. Oke, itu saja Kak Kezia. Boleh jawab lagi, matikan. Udah habis. Udah habis ya. Oh iya Kak Ica, jadi mau share ayat hafalan kelas Batita kecil, silakan. Oh iya, boleh Kak. Bentar ya. Kak Ica mau share. Yes. Ayat hafalan kelas Batita sampai kelas kecil. Ayat hafalan. Sudah terlihat adik-adik? Belum, Kak. Ada Kak? Ya, sudah, Kak. Oke. Batita kecil nih aktivitasnya. Ya, aktivitas Batita Doang yang boleh. Balita kecil 23 Januari 2022. Nah, yang pertama kita punya Gabriel. Coba kita dengarkan ya. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oke, terima kasih Gabriel. Tuhan Yesus makin memberkati. Selanjutnya ada Gabe. Kita coba. Salam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah, God bless you. Oke, terima kasih Gabe. Tuhan Yesus makin memberkati. Selanjutnya ada Christine dari kelas kecil. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oke, terima kasih Christine. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada David dari kelas kecil. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih David. Oke, yang terakhir ada Nathanael dari kelas kecil. Salam Kak, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. Oke, itu saja ayat hafalan. Satu lagi Kak Ica. Siapa Kak? Ada satu lagi Moses. Moses ya. Oh, mungkin belum kekirim ya sama Kalgren, tapi terima kasih Moses untuk ayat hafalannya. Minggu depan nanti Kak Ica tampilkan ya. Terima kasih Moses. Terima kasih untuk adik-adik semua. Oke. Sudah Kak.
Oke, terima kasih Kak Ica. Ada lagi Kak? Kakak bacain untuk yang kelas sedang sampai tunas yang sudah kumpulin ayat hafalan. Ada Angelica, ada Jeges, Tia, Angelo, Alvin, Andrea Bintang, Chelsea, Emogen, Lukas, Mario, Michelle, Berto, sama Johan. Ada yang ketinggalan? Sudah semua ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan ke Kak Misha, silakan. Oke, terima kasih Kak Flori. Oke, adik-adik, kalau gitu, kalau sudah semua, berarti sekarang kita mau tutup di dalam doa untuk hari ini. Sebelum nanti akhirnya kita foto-foto ya. Jadi adik-adik nanti jangan langsung pergi, nanti setelah doa kita foto-foto dulu, oke? Oke, kalau gitu sebelum kita mulai berdoa, Kak Kesha mau tanya, ada yang mau didoakan adik-adik? Siapa yang mau didoakan? Aku, Kak. Ya. Oke, Tia mau didoakan apa, Tia? Aku sama Mama lagi sakit. Oh, oke. Tia sama Mama lagi sakit, kita doakan ya, Tia. Oh, flu apa, Ci? Iya, aku flu. Oke, flu. Oke, Mika kenapa, Mika? Enggak, cuma nanya, Kak. Oh, oke. Oke, ada lagi yang lagi sakit yang mau didoakan? Aku, Kak. Ya, Michelle sakit apa, sayang? Opung aku dirawat di rumah sakit, Kak. Oh, opungnya dirawat di rumah sakit. Oke, ya nanti kita doakan ya. Berarti untuk Tia dan juga Mama dan juga opungnya Michelle. Oke, ada lagi yang mau didoakan? Sudah? Oke, kalau nggak ada, berarti yuk kita berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke, yuk kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas waktu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan namamu, kami bisa mendengarkan firman-Mu juga pada pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami berdoa bersama-sama untuk sahabat kami Tia dan juga mamahnya yang sedang kurang sehat Tuhan, karena sekarang ini sedang flu, dan juga opung dari Michelle yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu menyembuhkan, Engkau Allah yang mampu menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa supaya Tia, mamahnya Tia, dan juga opungnya Michelle, Tuhan yang berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berikan kesembuhan yang sempurna. Sehingga Tia, mamanya Tia, dan juga opungnya Michelle bisa kembali sehat dan beraktivitas dengan baik setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya yang hadir di sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar, itu semua bisa tertanam dalam hati kami. Kami belajar jadi anak-anak-Mu yang identitasnya berasal daripada-Mu. Kami belajar bahwa kami anak-anak-Mu yang berharga dan mulia, segambar dan serupa dengan Engkau, dan juga menjadi anak kesayangannya Tuhan. Tuhan, terus Tuhan berkati anak-anak-Mu, Tuhan berkati mama dan papa kami, memberkati kakak dan adik kami, seluruh keluarga kami Tuhan berkati. Tuhan berkati juga sekolah kami, berikan kami kepintaran, kecerdasan, supaya kami bisa mendapatkan nilai. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, masing-masing kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan juga sertai supaya kami semua boleh terus sehat. Dimanapun kami berada, kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan dengarkan doa berkat. Sekarang, terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di dalam sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus, tinggal beserta saudara sekalian
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Sekarang- Adik-adik, berarti sekarang kita akan foto bersama yang akan Kak, tadi nggak kedengaran, Kak. tadi Yang kedengeran itu berarti ada internet. Oh, yang lainnya kedengeran ya, Kak? Kedengaran, Kak. Kedengeran Kak, kedengeran. Oh, oke, sip. Oke, Kak. Kalau gitu kita foto bareng, silakan, Kak. Oke, semuanya di kameranya dinyalain. Anet, Tia, Queen, Berto. Siap ya? Yang belum nyala kameranya? Bintang, Gwen, Oliver, Kerry, Berto, Vano, Kela, Kak Gret, Anet. Kelihatan nggak? Halo, udah semuanya? Masih? Kak. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Berkati dan Berkati semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. santai adik-adik. Hari Minggu. Adik-adik. Ketemu lagi hari Minggu, Andi. Dadah Angelo. Dadah, Kak. Dadah Edgar, Viola. Dadah Anet, dadah Luis. Luis, dah. Edgar. Viola. Wih. Dadah.